Ayo Mbak, ikut Mbak. Enggak. Aduh. Tolong. Enggak. Siapa sih kalian itu? Dasar. Dasar. Kok berhenti sih? Duh, apaan sih kalian ini? Udah diam Mbak, ya udah ikut kita. Mari Mbak. Bos, permisi bos. Ini udah datang bos. Iya bos. Loh, Mas Danang? Mas, tolongin saya Mas. Saya diculik sama 3 orang ini Mas. Orang 3 ini orang jahat. Loh. Tenang Devi. Mereka semua ini bukan orang jahat kok. Mereka bertiga ini orang suruhan aku. Hah? Suruhan Mas Danang? Berarti Mas Danang ini juga orang jahat dong? Loh, bukan Devi, bukan. Jadi kamu tenang dulu ya, biar aku jelasin secara rinci. Secara rinci gimana Mas? Sedangkan teman-teman Mas Danang ini masa bawa aku di bagasi mobil gak bisa nafas tahu? Apa? Kamu di bagasi mobil? Iya, lihat nih, saya nggak bisa nafas. Untuk aja aku nggak punya penyakit asma. Siapa tadi yang ngasih saran disuruh taruh di bagasi mobil? Gogon bos. Siapa? Gogon bos. Siapa? Gogon bos. Cek bos. Loh, kalau misalkan nggak ada yang ngaku antara kalian semua ini, aku akan pecat kalian semua. Kita bertiga bos. Iya bos. Ini bodoh. Maaf bos. Kalian mau membunuh orang? Hah? Kalian mau ngebunuh calon istri aku? Hah? Calon istri? Hah? Bos, enggak bos. Calon istri? Mas Danang? Mau kalian ini selama 3 bulan ini nggak mau terima gaji? Hah? Enggak bos. Udah, Minta maaf cepetan. udah Mas Danang, nggak apa-apa kok. Mbak. Minta maaf saya Mbak. Iya, Minta maaf yang bener. Minta maaf kita Mbak. Iya. Minta maaf Mbak. Tapi lain kali saya jangan ditaruh di bagasi lagi ya. Iya Mbak. Nggak bisa nafas. Idenya Gogon bos. Bentar. Kok Mas Danang bilang calon-calon istri? Maksudnya apa Mas? Untung aja ya. Hah? Calon istri aku ini nggak marah. Kalau misalkan marah, udah aku gantikan posisi kalian bertiga ini. Mas Danang. Bos. Udah Mas. Mas kok nggak jawab pertanyaan aku sih? Maksudnya gimana Mas? Kok Mas bilang aku calon istri Mas Danang? Iya Devi. Jadi gini. Oh iya. Loh. Tongkatnya mana Mas? Kok bisa berdiri? Iya Devi. Mana sih ini? Aku bisa berdiri kok. Sebenarnya kemarin aku itu cuman pura-pura. Pura-pura? Iya Devi. Maksudnya pura-pura? Pura-pura jadi cacat gitu? Iya kan kemarin aku sudah bilang sama kamu kalau aku itu dijodohin gara-gara ibu aku menuntut aku untuk segera menikah. Terus dengan cara itu aku akhirnya bisa tahu orang yang dijodohin sama aku itu seperti apa. Dan kamu juga tahu sendiri kan seperti apa orangnya. Iya. Nah, Berarti Mas Danang ini normal-normal aja ya? Iya. Nah, berhubung aku itu kemarin juga ketemu kamu. Bentar. Ini semua anak buah Mas Danang. Berarti mobil ini juga punya Mas Danang? Iya. Dan perusahaan ini pun punya aku. Perusahaan ini? Iya. Jadi Loh. kamu tenang dulu Bukannya ya. Mas Danang bilang? Kamu tenang dulu biar aku jelasin. Jadi setelah masalah itu, aku kan ketemu sama kamu Devi. Dan aku sudah menceritakan semua sama orang tua aku. Kalau pilihan dari ayah aku itu gak baik buat aku dan gak baik juga buat keluarga. Tapi aku mengatakan sama mereka berdua kalau aku menemukan wanita yang bisa menerima aku apa adanya, serta dia itu
baik hati. Aku rasa kalau aku menjadi jodoh dia, aku akan bahagia kehidupannya, Devi. Bahkan wanita itu bisa membahagiakan orang tua aku, baik ayah maupun ibu aku, yaitu kamu orangnya. Hah? Mas Danang, ini serius ngomong kayak gitu sama aku? Iya Devi, aku serius. Makanya itu aku menyuruh mereka bertiga untuk menjemput kamu dan untuk dibawa ke sini. Aku sekalian mau ngomong sesuatu sama kamu, Devi. Aku mau melamar kamu. Kamu mau nggak jadi istri aku? Hah? Tapi Mas Danang ini serius? Serius banget, Devi. Ya, tapi kok kalau memang Mas Danang mau ya menyatakan cinta kayak gini, kenapa aku harus dijemput secara paksa sampai diculik kayak gitu? Dev, tadi kan aku juga sempat memarahi mereka bertiga. Awalnya, Devi, aku menyuruh mereka untuk menjemput kamu secara baik-baik. Aku mengatakan hal kayak gitu. Mereka mengatakan, iya bos, siap, aman. Nanti kalau ketemu, kita mau ngomong. Terus langsung dibawa ke sini secara baik-baik. Aku juga nggak tahu, makanya itu kan. Aku kaget. Tadi kamu bilang kamu ditaruh di bagasi mobil. Iya. Ingat loh ya, awas aja kalian bertiga kalau menyelesaikan tugas secara tidak baik seperti ini lagi, kalian akan menerima sanksinya. Ya bos, ya bos, ya bos. Tuh, dengar sendiri kan. Awalnya aku baik-baik, Devi. Ya, aku mohon maaf kalau perilaku anak buah aku yang bertiga ini kurang berkenan di hati kamu. Cuman ya sebenarnya niat aku membawa kamu ke sini, aku mau menyatakan itu, Devi. Gimana? Kamu tinggal jawab, kamu mau nggak jadi istri aku? Dev, aku sudah menceritakan semua sama ayah dan ibu aku. Jadi mereka semua nurut apa kata aku, Devi. Yang terpenting wanita itu yang terbaik buat aku dan bisa menerima keadaan keluarga aku. Iya Mas Danang. Terima. Udah dia. Iya Mas, saya mau. Wah, alhamdulillah. Yes. Ya udah, kalau misalkan kamu sudah menerima lamaran aku, sekarang juga kamu akan aku bawa ke rumah orang tua aku. Hah? Sekarang Mas? Iya. Tapi pakaian aku kayak gini Mas. Kan Oh, nggak gini enak, aja deh, Mas. gini aja. Hari ini kamu nggak perlu datang ke rumah, tapi besok aku bakal jemput kamu di pintu masuk jalan ke rumah kamu. Hari ini kita belanja ke mall untuk pakaian kamu dan akan aku belikan perhiasan kamu juga. Mall? Mall yang tinggi itu? Iya, Ya Allah. kamu bisa beli bebas apa yang kamu suka di sana. Baik perhiasan, pakaian, sepatu, yang terpenting kamu suka. Gimana? Kamu suka nggak? Tapi itu Udah. berlebihan Mas. Udah. Saya mau sama Mas Danang karena Mas Danang orang baik. Devi, Bukan karena Mas Danang orang kaya. gini ya, aku nggak menganggap itu berlebihan. Aku mau sama kamu karena kamu aku lihat kamu itu wanita yang tulus. Bahkan dengan keadaan kamu yang seperti itu, kamu masih mau membantu aku. Buktinya kan kemarin sebelum aku pulang, Mas, ini Mas aku kasih uang buat beli jajan, ya kan? Iya. Ya udah, yang terpenting kamu sekarang sudah mau. Apa yang kamu anggap berlebihan disingkirkan dulu. Ini semua buat kamu, ya. Iya Mas. Ya udah, kalian bertiga ini sekarang anterin aku ke mall. Dan untuk si Jack gak usah ikut. Oh, siap bos. Jaga di sini. Siap bos. Ya udah yuk, kita pergi. Iya. Bukain pintu. Silakan Mbak.
Duh, aku udah rapi belum ya? Duh, ternyata pakai baju kayak gini tuh nggak enak sama sekali ya. Ribet. Enak pakai kaos aja kayak biasanya. Duh, kira-kira cocok nggak ya aku kayak gini nih? Ya ampun, malu banget. Ya udah deh, mending aku duduk sini aja. Duh, aku bener-bener malu. Kira-kira aku cocok gak sih pakai baju kayak gini? Coba deh, aku juga mau kacakan. Apa aku pantas kayak gini nih? Emang gak kayak ondel-ondel aku ini. Duh, enggak sih, kayaknya cocok-cocok aja. Atau karena aku belum terbiasa aja kali ya pakai baju kayak gini, jadi kurang percaya diri. Nggak apa-apa lah, sekali-sekali pakai kayak gini. Masa iya cuma pakai kaos oblong doang? Yaudah, penting percaya diri aja. Lagian bajunya juga sopan kok, cantik. Tapi mana ya Mas Danang? Kok belum datang-datang? Jol. Aduh, itu bidadari apaan? Itu bidadari atau gimana, Jol? Iya, Gong. Aduh, cantik banget, Jol. Cantik banget, Gong. Wah, ini kesempatan buat aku. Gimana kalau kita ke sana, kita godain dia? Ya udah, kamu kenalan sama dia. Iya, yuk. Siapa ya? Halo, ladies. Lagi ngapain nih? Saya lagi nunggu seseorang, Mas. Kalau boleh tahu, Mas ini siapa ya? Ya, kita ini bukan siapa-siapa. Kita cuma mau kenalan sama kamu, ladies. Nama kamu siapa, ladies? Nama saya Devi, Mas. Ada apa ya, Mas? Oh, ya gak ada apa-apa. Jol, namanya Devi, Jol. Iya, cantik namanya, Gong. Wah. Kayak orangnya. Nama kamu ini anggun banget, Mbak. Kayak mukanya. Aduh, iya, Mas. Bentar, kalau boleh tahu ini mbaknya orang mana ya? Kelihatannya saya ini nggak pernah lihat mbaknya. Mbaknya orang kota ya? Enggak kok, Mas, bukan. Saya asli desa ini. Hah? Asli desa sini. Tapi kita kok gak pernah kelihatan, Mbak. Iya, kita ini nggak pernah kelihatan mbak. Kita sering loh lewat di sini, tapi nggak pernah loh kelihatan mbaknya. Ya, mungkin Mbaknya bohong ya? enggak, Mas. Saya berani sumpah, saya memang orang sini. Udah ya, Mas, kalau Masnya memang nggak ada kepentingan, Mas bisa lanjut. Soalnya saya juga lagi nunggu seseorang nih. Ya udah, kita tungguin aja mbaknya di sini. Loh. Takutnya ada apa-apa. Mbaknya kan cantik kayak gini. Terus Iya, nanti kalau Mbak. ada preman gimana? Kita mau jaga mbaknya gitu. Mas, nggak usah repot-repot. Saya ini orang sini, jadi saya udah tahu kayak gini di sini tuh kayak gimana. Nggak mungkin ada preman-preman. Di sini tuh aman, orangnya juga baik-baik. Udah ya, Mas. Masnya nggak usah terlalu banyak alasan. Mending Masnya silakan lanjut aja. Bentar. Oh, mbaknya jangan ngusir gitu dong. Mbaknya ini katanya nungguin seseorang. Gimana kalau aku antar mbaknya? Mbaknya mau ketemu sama seseorang. Ya udah, ayo. Loh, Aku antar. Mas, saya kan bilang saya nungguin seseorang di sini. Bukan saya mau ketemu seseorang. Ya mbaknya tinggal bilang aja ketemuan di mana. Biar aku yang antar mbaknya. Mas, kita ini baru ketemu. Ya, sekarang ini. Masa iya saya mau jalan sama orang yang nggak dikenal kayak Mas? Tapi sekali lagi makasih banyak ya buat tawarannya, Mas. Saya nggak minat. Udahlah, saya mending di sini aja, Mas. Ya udah, kita nungguin di sini aja. Nungguin mbaknya. Ya. Gini aja. Biar kita tambah akrab. Gimana kalau saya ini minta nomornya mbaknya? Hah? Minta nomor saya? Iya kan? Ada pepatah. Tak kenal maka tak sayang, ya kan? Kebetulan saya nggak punya handphone, Mas. Hah? Bohong Masa- nih mbaknya. Masa cantik-cantik gak punya handphone nih, Jon? Iya. Penampilannya modis kayak gini, Gong. Masa gak punya handphone? Mas, jangan kurang ajar ya. Wah, enak aja pegang-pegang. Ya, aku kalau kedatangan Jangan kurang ajar ya. cewek cantik memang kayak gini. Ya, tapi yang sopan, Mas. Jiwaku meronta-ronta. Ya tapi yang sopan, Mas, kurang ajar banget. Itu ngajak kenalan. Kalau ngajak kenalan itu yang baik-baik, gak usah pegang-pegang. Ya udah, Mbak. Saya minta maaf. Ya makanya, Mbak. Mbaknya ini kasih nomor HP-nya sama saya. Mas, saya kan udah bilang saya ini nggak punya handphone.
kok jutek amat sih? Cantik-cantik gak boleh kayak gitu. Ya Masa biarin, cantik-cantik Mas. jutek sih. Ya udahlah Mas, bukannya kalau perempuan itu harus kayak gitu ya? Masa ya harus welcome sama setiap orang? Iya, tapi kalau sama aku harus welcome, soalnya kan aku ganteng, naiknya enek herek. Mas, Ya, Mbak Agung ini orang baik kok. Iya. apanya orang baik Mas? Tadi aja dia kurang ajar megang-megang saya. Dari situ saya bisa menyimpulkan kalau Agung, si Mas Agung ini bukan orang yang benar. Kalau orang benar nggak kayak gitu Mas, nggak akan dia itu hampirin perempuan kayak begini tuh nggak akan. ya mungkin Agung ini hilaf, Mbak. Iya, ya udah aku minta maaf. Ya apa-apaan sih? Udahlah Mas, maka juga kesini niatnya mau kenalan sama saya. Iya. Saya juga udah menyebutkan nama saya itu siapa. Terus rumah saya juga saya asli sini. Kan udah jelas, berarti silakan Mas pergi. Tapi ada yang kurang, Mbak. Kalau gak ada nomor HP, mana bisa nanti aku ngomongin Mbaknya. Kalau ada nomor HP kan nanti bisa kita video callan. Nanti aku bakal nyanyiin Mbak. Aku vokalis loh, iya John. Iya, Ah, namanya ini bagus, Mbak. Aku vokalis, pengen denger suara aku. Udah nyanyi aja, Gung. Nama Mbaknya Devi kan? Devi, oh kamu indah sekali, ya kan? Aduh, iya. Ya udah Mas, tapi lebih baik gak usah nyanyi. Loh. Soalnya Agung ini enak kok. Ya makanya biar lebih tahu aslinya, biar aku ini serius, minta nomor HP-nya dulu, nanti bakal aku nyanyiin. Aduh, Mas, udah ya Mas. Lebih baik Mas berdua ini silahkan pergi. Mereka juga udah nggak ada urusan nih sama saya. Padahal saya juga udah bilang sama Mas kalau saya ini nggak punya handphone. Jadi udah ya Mas, silahkan pergi. Sekarang gini aja ya, Mbak. Masa Mbaknya dandanannya kayak gini, Mbaknya cantik, putih, mulus. Ya, masa gak punya HP sih? Iya. Yang orang biasa aja punya HP, masa Mbaknya yang cantik-cantik kayak gini kayak bidadari gak punya HP sih? Mbaknya ini pasti bohong. Enggak Mas, saya ini nggak bohong. Saya memang nggak punya handphone kok kenyataannya. Mbak, sekarang gini ya, Mbak. Sekarang itu udah tahun berapa, Mbak? 2023, ya kan? Iya, Masa terus? iya orang nggak punya HP? Hah? Iya. Tampilannya aja modis kayak gini. Ah. Iya, tapi emang kenyataannya saya tuh nggak punya handphone Mas. Udah ya Mas, terserah Mas deh. Mas mau percaya sama saya atau enggak. Yang terpenting kan udah nih, Mas juga udah tahu nama saya, udah tahu kalau saya ini orang sini. Jadi udah nggak ada kepentingan lagi kan. Jadi boleh silakan Masnya pergi. Enggak, Mbak. Aku gak kira pergi sebelum aku dapat nomor HP-nya, Mbak. Iya, Mbak, Mbak. sekarang gini aja ya, Mbak. Aku ini punya adik, Mbak. Adik aku lo punya HP. Masa Mbaknya yang cantik-cantik kayak gini, dandanannya modis, kayak bidadari, gak punya handphone? Ayo. Iya, kan bisa aja sih Mas. Saya juga nggak suka memegang HP. Udahlah ya Mas. Lagian ya Mas, saya ini udah punya calon suami. Hah? Jadi Masnya nggak usah gatel-gatel godain saya. Suami. Calon suami? Iya. Bentar. Kalau emang Mbak punya calon suami, kok calon suaminya tega sih ninggalin Mbak sendirian di sini? Ya ini saya kan mau dijemput, makanya itu saya nungguin di sini. Udahlah Mas, udah jelas kan? Udah cukup jelas kalau saya ini punya calon suami. Jadi silahkan Masnya pergi. Tapi temen saya ini pengen kenal deket sama Mbaknya. Aduh, pengen kenal deket kayak gimana sih Mas? Apa Ya belum lebih cukup? dari inilah, Mbak. Mas, apa belum cukup saya ngomong kalau saya ini udah punya calon suami? Hah? Ya udah, gini aja. Aku mau nungguin calon suami kamu. Buat apa Mas? Nggak penting banget. Lis. Agung, Iya. kamu ngapain di sini, Gong? Iya ini aku ketemuan sama pacar aku. Hah? Pacar kamu? Iya, kenapa? Loh, kamu pacaran sama mbak-mbak ini? Iya. Kenapa? Kok kamu ketawa? Iya, cantik ya. Ya ampun Gung, kemarin aja kamu sok-sokan ngecengin Lilis ketemuan sama orang lumpuh. Gak taunya sekarang kamu pacaran sama Mbak Iya. Hikmah. Coba lihat pacar aku. Nih, cantik banget. Iya kan? Sayang. Kamu dapat dari mana nih baju bagus kayak gini? Bentar. Saya bukan pacar dia kok, Mbak. Alah, Agungnya aja ngaku kalau kamu pacarnya katanya. Enggak, dia tuh ngajak kenalan saya, makanya itu. Terus sekarang dia ngaku-ngaku kalau pacar saya. Sayang. Gimana sih, Mas? Kamu gimana sih? Sayang apaan sih? Kamu mentang-mentang ada temen kamu ini, kamu malah Dia Nggak. bukan temen aku. Gung, kamu bilang apa? Cewek ini cantik banget. Iya. Iya. Ya coba aja kamu sama
pacar aku ini jauh banget. Mas apa sih Mas pacar-pacar dari tadi? Saya ini bukan pacar Mas. Kamu nggak tahu ya, dia ini pemulung. Hah? Pemulung? Iya. Makanya aku nanya nih, kamu dapat dari mana nih baju bagus kayak gini? Udah dandan cantik banget lagi. Kayak tas pakai lagi. Udah, kalian ngomong jangan sembarangan ya. Iya, Bilang pacar Mas. aku pemulung. Saya ini memang pemulung. Hah? Gimana sih? Kamu nggak percaya ya? Makanya gak usah yang ngecengin aku, bilang-bilang aku, Lilis, kamu ketemu sama orang lumpuh kemarin. Sekarang, nih kamu kasihan deh lo ketemuan sama pemulung. Oh, bentar. Serius? Kamu pemulung? Iya Mas, saya serius, saya ini pemulung. Oh iya Mbak, saya ingetin ya Mbak, baju ini saya bukan nyuri atau apa. Ini saya dikasih sama calon suami saya. Oh iya Lis, ini bukan pacar aku. Aku cuma bohong karena aku kelihatan kamu. Ya aku ngaku Mbak ini pacar aku. Sebenarnya bukan pacar aku kok. Alah Gung, giliran kamu ketawa, kamu malah gak ngaku Gung. Iya Mas Agung, makanya jadi orang tuh jangan suka ngehina. Kemarin aja kamu ngehina Lilis, gak taunya sekarang kamu yang terhina. Deh. Enggak kok Lis. Aku emang bukan pacarnya Mbak ini. Kalau kamu gak percaya, kamu coba aja nih nanya sama orangnya. Iya kan Mbak? Aku ini bukan pacar kamu kan Mbak? Ya emang bukan Mas, tapi kan dari tadi Masnya godain saya. Tuh kan, kamu godain Mbak ini. Enggak. Ya, Bentar. Yang godain Mbak ini itu Samsul, bukan aku. Aduh, kamu gak usah ngelak Gung. Kalau kamu ya kamu aja. Nih bentar nih aku nanya Samsul. Berarti sekarang seleranya aku rendahan banget ya Beb. Masa pemulung digodain sih? Ya emangnya kenapa sih Mbak kalau saya pemulung serendah itu ya di mata kalian berdua? Ya iyalah, kan pemulung itu tukang mungut sampah. Iya, barang bekas, kotor, banyak kumannya. Apalagi kamu kan dulu pernah kan, aku pernah kelihatan kamu. Kamu mungut makanan di tong sampah. Iya, waktu itu kamu kelaparan paling ya. Mbak, Enggak kok. aku ini malu gara-gara kamu. Gak taunya Apa sih, Mas? pemulung. Ya udahlah Mas, kenapa emangnya? Kan dari tadi juga saya nggak nyuruh Mas godain saya. Agung pacaran sama pemulung. Lis, aku gak pacaran ya. Nggak pacaran ya Mbak? Aku tadi bilang pacaran, ayo. Enggak. Udah Mbak, Mas, udah ya. Intinya saya ini nggak ada urusan sama kalian berempat ini. Saya ada di sini ini mau nunggu calon suami saya. Udahlah, Mas juga dari tadi kan sudah saya usir, suruh saya pergi sana. Kok nggak pergi-pergi? Sekarang ada Mbak berdua ini malah ikutan menghina saya. Ini gimana sih maunya? Ya habisnya gara-gara kamu. Aku ini malu sama si Lilis. Loh Mas, Lilis ini kebetulan mantan aku. siapa yang nyuruh Mas ngaku-ngaku jadi pacar saya? Kan itu inisiatif Mas sendiri. Hahaha, kasihan deh lo. Malu ya ketahuannya godain Lilis. pemulung. Gug, kamu nggak nemu cewek lain gitu? Iya. Bisa-bisa aja sih pemulung digodain. Cari yang kayak aku dong, seksi dong. Nih. Kamu seleranya rendahan juga. Iya. Itu ya. Kamu seleranya kan itu orang lumpuh. Iya, pakai tongkat kan? Iya, tapi aku kan udah nggak pacaran sama dia. Ya berarti kita nasibnya sama. Kamu jangan hina aku. Aduh, udah. Kok malah bertengkar di depan saya sih? Ya ini gara-gara kamu. Loh, kok saya lagi sih Mas? Kan ini semua gara-gara Mas. Suruh coba siapa? aja. Suruh siapa Mas yang berhenti di sini? Ntar gini ya, aku kasih tahu sama kamu. Kalau kamu pemulung, jangan kamu pakai baju kayak gini. Iya, kamu nggak pantas ya pakai baju Apa kamu sengaja ya biar digoda orang gitu? Apa sih Mas? Saya pakai baju bagus kayak gini Mbak. Ini dibelikan sama calon suami saya. Kebetulan saya ini mau dijemput sama calon suami saya. Aku nggak yakin. Pasti ini hasil ngecuri deh. Paling jemuran Bu Lika ya. Bu Lika kan badannya kayak gini. Apa? Mbak, saya ini baju dibelikan sama calon suami saya. Calon suami saya itu yang deket sama Mbak yang lumpuh itu. Hah? Gimana? Mas Danang. Iya, betul, Mas Danang. Oh, tapi kok bisa belikan baju sebagus ini sih? Danang itu orang miskin ya? Kata siapa Mbak orang miskin? Kok tahu? Kalau orang miskin nggak mungkin dong bisa belikan saya semuanya nih. Perhiasan, nih semuanya nih. Nih, tuh tas bagus kan? Mbaknya mimpi ya? Iya, nggak mungkin. Aku nggak. Aku tahu orang yang ketemu sama si Lilis itu sudah gak bawa kendaraan, lumpuh. Sandal jepit ya kan? Kamu jangan halu ya. Aku tahu Beb. Paling kamu ini semua dibelikan om-om ya. Aduh Mbak, udah ya Mbak. Mbak tadi sudah anggap saya rendah. Siapa, Gum? Kau tahu? Ya ini Mas Danang.
Hah? Mas Danang. Heh, kamu gila ya? Mana mungkin ini Mas Danang? Wah, ada bodyguardnya lagi. Tapi aku gak yakin, Lis. Iya, sama aku juga. Coba aja. Tuh. Hah? Loh. Iya, Gong. Oh, beneran Orang Mas Bang itu. ketemu sama kamu, Beng. Iya. Loh. Ini beneran Mas Danang. Mas Danang kakinya udah sembuh, Mas. Tapi kok nggak pakai tongkat sih? Mana tongkatnya? Loh, sebentar. Calon istri aku, kok ada orang ini sama? Iya. Oh, Jadi gini loh, wah Mas Danang, saya kan nunggu Mas Danang di sini. iya. Terus saya tuh digodain sama 2 orang ini. Setelah itu, Ini apa Mas godain? Udah. Enggak kok. setelah mereka godain saya, mbak-mbak berdua ini datang. Terus Mas ini ngaku, katanya dia pacar saya, Mas. Akhirnya si mbak ini ya ngecengin Mas ini. Kok mau sih punya pacar pemulung? Ya saya jelasin dong kalau saya bukan pacar dia dan saya ada di sini. Saya nunggu calon suami saya datang. Terus saya jelasin kalau calon suaminya Mas Danang, tapi mbak ini nggak percaya. Mas Danang, masa beneran sih? Ini sekarang mau jadi calon istrinya Mas Danang? Iya bener lah. Masa iya aku perlu bohong? Terus tahu nggak Mas, saya pakai baju bagus gini, kata mbak itu saya hasil mencuri, kalau nggak hasil dapat dari om-om. Lis, kamu kalau ngomong dijaga ya. Emang ya, waktu kita ketemuan sampai sekarang kamu itu nggak punya aturan orangnya. Iya. Itu mobil siapa? Iya. Itu mobil aku. Mobil kamu. Iya. Mas Danang, Ayo, Lis. iya. Mas, kamu jangan bercanda deh, Mas. Jangan pegang-pegang aku ya. Kemarin aku masih inget kok, Beb. Dia bilangnya waktu ketemu kamu jalan kaki kan? Iya, kamu pakai sandal jepit, pakai tongkat. Terus mana sekarang tongkat ini kok sembuh? Oh, mengenai hal itu. Ya udah, kalau kalian semua pengen tahu, biar aku jelasin di sini ya. Sebenarnya, waktu aku ketemuan sama kamu, Lis, dalam keadaan aku pincang dan aku pura-pura kalau misalkan aku ini orang nggak punya, aku itu cuma bercanda. Aku cuman mau menguji kamu, ngerti? Menguji aku, Mas Danang. Berarti kemarin Mas Danang cuma settingan dong. Iya, Lis. Semua itu settingan. Kenapa? Kamu kaget ya? Kok gitu sih, Mas? Kita kan dijodohin, Mas. Mas Danang nggak boleh kayak gitu. Kalau kayak gini, aku mau deh, Mas. Loh, apaan sih mbak? Aduh, Apaan sih kok? Lis. Udah ya. Kamu jangan sampai megang-megang aku. sopan nggak lihat? banget. Ini si Devi, calon istri aku, ngerti? Dan aku sudah menceritakan semuanya sama keluarga aku. Kalau ternyata orang yang dijodohin sama aku tidak sesuai ekspektasi aku dan ekspektasi orang tua aku sudah menceritakan semuanya kok. Dan orang tua aku salut sama aku yang berpikiran untuk melakukan cara seperti itu. Ya aku beruntung banget sih kepikiran hal seperti itu. Jadi aku bisa menemukan wanita yang tepat untuk menjadi pendamping hidup aku. Mas Danang, ini pemulung, Mas. Kamu kok mau sama pemulung? Gini ya Lis, aku sudah tahu semuanya tentang si Devi, ngerti? Dan orang tua aku sudah menerima. Lebih baik aku menemukan wanita sederhana daripada aku menemukan wanita yang punya segalanya tapi dia tidak mencintai aku dengan tulus, ngerti? Aku mencintai kamu kok, Mas. Apaan sih mbak? Jangan pegang-pegang aku. Apaan kamu? Yang mbak yang apaan? Kamu cuma pemulung ya? Ya biarin, yang penting saya calon istrinya sekarang. Meskipun si Devi ini pemulung, sebentar lagi insya Allah akan aku angkat derajatnya. Devi, seharusnya kamu sadar. Kamu tuh gak cocok sama dia. Mbak, Kok malah kamu Udah sih lah, yang bilang Mbak. gak cocok? sekarang kamu malah bela-belain temen kamu. Dulu kamu menghina aku waktu aku pura-pura lumpuh seperti itu. Pura-pura lumpuh, pura-pura sakit dan pincang waktu itu. Ternyata cara aku nggak sia-sia ya. Oh ya Mas, jadi kalian berdua kan dulu juga menghina aku. Kalau sekarang Mas, beda Mas, ngerti? Ya untungnya kamu dulu juga membantu. Ya
Dengan cara itu kamu menghina aku bisa tahu dengan hidup Lilis seperti apa dan caranya Lilis menilai laki-laki seperti apa. Udah ya Lilis, aku nggak bisa punya banyak waktu di sini karena aku sebentar lagi mau menikah sama si Devi. Tapi mas, tolong dong mas. Apaan Kasih sih? aku kesempatan mas. Enggak. Aku mau berubah kok. Udah Lilis. Ya udah kalau kayak gitu, kamu sama ini. Supir aku gimana? Enggak, aku udah punya anak, Bos. Oh iya. Jangan, Bos. Ya enggak, kalau kamu misalkan mau nambah nggak apa-apa, Vin. Enggak, Bos. Gua Udah, yuk. aku maunya sama Matre kayaknya, kamu. Bos. Mas Danang. Jangan pegang aku. Apaan sih, Kalau Mbak? kamu masih pegang aku, kamu bakal tahu sendiri akibatnya. Ayo. Udah, sana. Nggak usah pegang-pegang. Danang. Mas. Danang. Aduh, Hikmah, ini gimana Hikmah? Aduh, aku juga bingung, Beb. Ternyata Mas Danang itu orang kaya, terus dia lumpuh lagi ya. Yang sabar ya, Lis. Ini berapa? 2. Kasihan ya, Gung. Aduh. Kamu kasihan. jangan gitu, Gung. Kamu gagal deh mau menikah sama orang kaya yang punya bodyguard, punya mobil Civic Turbo. Iya, masa kalah sama pemulung? Tapi kamu juga gagal dapetin pemulung cantik. Ya tapi kan tetap aja dia pemulung. Kalau Silis beda. Ternyata orang yang lumpuh dia pura-pura. Terus dia pura-pura miskin juga pura-pura. Akhirnya orang kaya dia. Makanya bro Lilis, kalau kamu jadi wanita jangan matre. Kalau kamu matre kayak gini ujung-ujungnya. Diam kamu. Pulang. Ngis. Pulang. Ngis. Udah Kasihan. sana pergi aja. Sakit. Pulang sana, pulang.